Tafsir Al-Misbah. Surah Al-Baqarah, ayat 136. Katakanlah, kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan apa yang diberikan kepada Musa dan Isa, serta apa yang diberikan kepada nabi-nabi dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya. Ayat 137. Maka, jika mereka beriman persis sama dengan apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Dan jika mereka berpaling, sesungguhnya mereka berada dalam sisi yang berbeda dengan kamu. Maka, Allah akan mencukupkan untuk kamu dari mereka. Dan dialah yang maha mendengar, lagi maha mengetahui. Ayat ini adalah lanjutan pengajaran Allah kepada Nabi kaum muslimin, menyangkut apa yang mereka harus ucapkan dan laksanakan. Ayat ini berpesan, katakanlah hai orang-orang mukmin, kami beriman kepada Allah, Tuhan yang Maha Esa, pemelihara seluruh alam raya, dan beriman juga terhadap apa yang diturunkan kepada kami, baik berupa ayat-ayat Al-Quran maupun tuntunan ilahi lainnya, yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW, dan apa, yakni wahyu, yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub, dan anak cucunya, dan demikian juga kami percaya kepada apa yang diberikan kepada Musa dan Isa alaihissalam oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik kitab suci maupun mukjizat-mukjizatnya, serta apa yang diberikan kepada semua nabi-nabi pemberian yang bersumber dari Tuhan mereka. Kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka, dalam hal kepercayaan tentang kenabian mereka, dan kami hanya tunduk patuh, lahir dan batin, kepadanya yang Maha Esa itu. Setelah menjelaskan apa yang diperintahkan kepada kaum beriman, untuk disampaikan kepada Bani Israel dan selain mereka, penyampaian yang tersirat di dalamnya ajakan, maka ayat di atas dilanjutkan dengan menyatakan, maka jika ajakan ini mereka terima, walaupun hal tersebut diragukan sebagaimana dipahami dari kata yang digunakan ayat ini, sehingga mereka beriman persis sama dengan apa, yakni unsur-unsur keimanan yang kamu telah beriman kepadanya, seperti tersebut di atas, sungguh mereka telah mendapat petunjuk yang benar, dan jika mereka berpaling, dan enggan beriman sebagaimana iman kamu, maka sesungguhnya mereka berada dalam sisi yang berbeda dengan kamu, maka ketika itu, jangan khawatirkan gangguan dan tipu daya mereka, karena Allah akan mencukupkan pemeliharaannya untuk kamu dari gangguan mereka yang sangat menyakitkan, atau membahayakan hidup kamu. Dan dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Nabi-nabi yang disebut di atas jumlahnya terbatas, sedangkan yang tidak disebut masih jauh lebih banyak. Namun demikian, dalam hal mempercayai mereka sebagai utusan-utusan Allah, kami tidak membeda-bedakan seorang pun di antara mereka. Kami tidak sebagaimana orang Yahudi dan Nasrani, yang membeda-bedakan Rasul Allah. Orang Yahudi tidak percaya kepada Nabi Isa, sementara orang Nasrani tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Kami lakukan itu, karena mereka semua adalah utusan Allah, dan kami hanya tunduk patuh kepadanya, dengan kepatuhan yang mantap, dan tampak melalui anggota tubuh kami, serta tercermin dalam aktivitas kami. Makna ini dipahami dari penggunaan kata, muslimun, di mana patron kata demikian mengandung makna kemantapan, berbeda dengan jika yang digunakan adalah kata kerja. Mereka menganggap bahwa, petunjuk itu adalah dengan mengikuti mereka. Tidak, petunjuk yang benar adalah percaya, seperti yang diajarkan oleh Nabi Ibrahim, dan yang diikuti oleh kaum muslimin. Maka, jika mereka beriman persis sama dalam hakikatnya dengan apa yang kamu telah beriman kepadanya, sungguh mereka telah mendapat petunjuk. Persis sama, dipahami dari adanya huruf bak, pada kata bimitsli. Adapun jika mereka berpaling, yakni enggan beriman seperti keimanan kamu, maka sesungguhnya mereka berada pada sisi yang berbeda dengan sisi kamu, yakni mereka berselisih dengan kamu, bahkan dengan sesama mereka. Karena perselisihan itu dapat mengakibatkan mereka berupaya mencelakakan kaum muslimin. Maka penutup ayat ini menyatakan bahwa, jika upaya itu terjadi, maka Allah akan mencukupkan pemeliharaannya untuk kamu, sehingga mereka tidak akan dapat mencelakakan kamu. Boleh jadi, pemeliharaan yang dijanjikan itu dahulu belum mereka dapatkan, atau terlambat mereka dapatkan sekarang, tetapi pasti ia akan datang dan diperoleh. Ini dipahami dari kata akan, dan bentuk kata kerja yang digunakan oleh ayat tersebut, sayakfi kaham Allah, artinya, Allah akan mencukupkan untuk kamu. Jadi jangan khawatir, karena dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui segala apa yang diucapkan dan yang disembunyikan.